Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom, PhD, dan Pak Abdadi Trihamdani, SPD, MPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami di sini dapat berkumpul via Zoom kelompok 6 untuk membahas rangkuman buku tentang technopreneurship. Kemudian next slide. Oke, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Nina Armiati, NIM 14014211077, Anissa Adah, NIM 14014211079, Tatiana Syawah, NIM 14014211080, Rodotul Jannah, NIM 14014211081, dan saya sendiri, Novia Aryasanti, NIM 14014211078. Next slide. Oke, kami di sini akan membahas buku. Yang pertama, buku berjudul Kewirausahaan, Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses, karya Suryana. Kemudian yang kedua, buku Kewirausahaan, karya Putra P. dan kawan-kawan. Dan yang terakhir yaitu buku berjudul Startuppedia, karya Anis Uzaman. Next slide. Oke. Yang pertama kita akan membahas buku Kewirausahaan, Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses, karya Suryana. Oke, saya persilahkan kepada Nina Armiati untuk membacakan materi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi wirausahawan menurut pakar. Wirausahawan adalah seseorang yang menemukan gagasan baru dan selalu berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tingkat keuntungan tertinggi. Wirausahawan adalah orang yang memiliki pandangan yang tidak lazim, yaitu orang yang dapat mengenali potensi atas barang dan jasa. Wirausahawan adalah orang yang memiliki seni dan keterampilan tertentu dalam menciptakan usaha yang baru. Jadi, pengusaha atau wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan sebuah usaha atau bisnis yang dihadapkan dengan risiko dan ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan bisnis dengan cara mengenali kesempatan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, adapun keuntungan menjadi wirausahawan. Yang pertama yaitu mempunyai kebebasan mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang kedua, mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri secara penuh. Yang ketiga, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Yang keempat, terbuka peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atau usaha mereka. Yang kelima, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja. Yang terakhir ada terbuka kesempatan untuk melakukan perubahan. Next slide. Selanjutnya yaitu ciri-ciri wirausahawan menurut Geoffrey G. Meredith. Yaitu yang pertama ada percaya diri, yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil, yang ketiga berani mengambil resiko, yang keempat kepemimpinan, yang kelima berkomitmen tinggi, yang keenam jujur, kreatif, dan inovatif, yang ketujuh mandiri dan realistis, yang terakhir yaitu berorientasi pada masa depan. Terima kasih, akan saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Halo, slide selanjutnya.
Ya, oke. Untuk pengertian wirausahawan dan kewirausahaan akan dijelaskan oleh Anissa. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wirausahawan dan kewirausahaan. Wirausahawan atau pengusaha ialah individu yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha pada berbagai kesempatan. Wirausahawan mengambil setiap kesempatan untuk dijadikan peluang. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya. Next. Selanjutnya ada pola pikir wirausahawan. Pola pikir menurut Neil Thornberry yang pertama adalah memiliki locus of control internal, yang kedua memiliki toleransi terhadap ambiguitas, yang ketiga konsistensi untuk selalu beraktivitas, yang keempat rasa urgensitas yang tinggi, 5 ketekunan, dan 6 optimis. Kemudian adapun karakteristik dari wirausahawan yang pertama adalah memiliki rasa percaya diri bahwa usahanya akan berhasil. Yang kedua, memiliki semangat tinggi berorientasi kepada masa depan. Yang keempat, mementingkan nilai dibandingkan uang. Yang kelima, determinasi dan dedikasi. Serta 6, memiliki sifat pemimpin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu etika wirausaha dan tujuan dari etika wirausaha akan dijelaskan oleh Mbak Ratia. Silakan. Oke, baik. Membahas mengenai etika wirausaha. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seseorang menjadi wirausahawan. Nah, ada yang pertama yaitu kejujuran. Untuk seseorang yang melakukan usaha atau wirausaha harus memiliki jiwa kejujuran. Terus yang kedua yaitu disiplin. Untuk kedisiplinan ini baik buruknya citra perusahaan dapat dilihat dari kedisiplinan seseorang yang melakukan usaha atau yang biasa disebut dengan wirausahawan. Yang ketiga yaitu mentaati hukum. Untuk mentaati hukum, bagi seorang wirausahawan wajib hukumnya untuk mentaati aturan yang ada atau yang berlaku di tempat dia bekerja atau berbisnis. Yang keempat yaitu berkomitmen untuk menepati janji. Berbisnis sama dengan menjual janji-janji. Kesuksesan dalam sebuah kewirausahawan tergantung dari seseorang wirausahawannya sendiri, bagaimana ia berkomitmen atau menepati atas janji-janjinya yang telah dikatakan sebelum melakukan usaha. Selanjutnya yaitu poin tentang tujuan dari etika wirausaha. Yang pertama yaitu perluasan jaringan bisnis, di mana perluasan jaringan bisnis ini menciptakan rasa saling menghargai antara pengusaha dengan para stakeholder untuk akan memberikan rasa nyaman. Yang kedua yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan, di mana kepuasan pelanggan dapat diciptakan dengan menjaga kualitas produk serta memberikan pelayanan yang optimal atau yang terbaik kepada para pelanggannya. Yang ketiga yaitu membujuk pelanggan. Membujuk pelanggan ini di mana memberikan kesan yang baik agar pelanggan berkenan untuk mencoba atau membeli produk-produk kita ke depannya. Selanjutnya yaitu yang keempat, menciptakan loyalitas pelanggan. Menciptakan loyalitas pelanggan ini di mana konsisten dalam pelayanan agar pelanggan tidak hilang kepercayaan dan loyalitas. Di mana jangan pernah menciptakan hal-hal buruk di depan pelanggan. Terus yang terakhir yaitu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Di mana relasi yang baik, relasi yang dibentuk untuk mempertahankan pelanggan agar dia tetap lama untuk membeli barang yang kita perjualbelikan.
Oke, terima kasih Radia. Untuk pembahasan faktor keberhasilan usaha dan ruang lingkup kewirausahaan akan dipaparkan oleh Mbak Janah ya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian kita masuk pada faktor keberhasilan usaha. Pada faktor keberhasilan usaha yaitu harus memperlihatkan atau mengetahui, yaitu yang pertama visi usaha jelas, kemudian yang kedua berani mengambil resiko, yang ketiga bekerja keras dan pantang menyerah, kemudian peka terhadap sekitar, tidak mudah puas, menjaga hubungan baik dengan stakeholder, dan bertanggung jawab. Ruang lingkup kewirausahaan yaitu yang pertama ada lapangan agraris, yang kedua ada lapangan perikanan, kemudian ada lapangan peternakan, lapangan perindustrian dan kerajinan, kemudian lapangan pertambangan dan energi, lapangan perdagangan, dan yang terakhir adalah lapangan pemberi jasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Janah. Selanjutnya kita akan membahas buku yang ketiga yaitu Panduan Membangun Startup. Next slide. Oke, di sini dicantumkan dalam buku ya, Guild merupakan satu pelopor situs belanja diskon. Salah satu contoh yang membuat startup terlihat mengagumkan yaitu startup sepenuhnya mengandalkan tim yang dimilikinya untuk berkembang. Guild sendiri merupakan pelopor situs web untuk berbelanja dengan diskon terbatas waktu yang hanya dapat digunakan oleh para anggotanya. Next slide. Oke, ini Guild kan merupakan salah satu startup sukses ya. Nah ini hal-hal yang dilakukan oleh Guild sendiri yang menjadi perusahaan rintisan yang terbilang sukses. Yang pertama yaitu menjaga tim. Nah, ini tim yang baik adalah tim yang bersemangat, fleksibel, dan jujur. Selain itu, sebuah tim juga harus memahami kultur perusahaan dan bersama-sama mewujudkan visi CEO-nya bagi kemajuan perusahaan. Kemudian, hal penting selanjutnya yaitu organisasi. Nah, dalam perusahaan itu mengembangkan sebuah struktur organisasi yang cukup merupakan hal yang penting, baik untuk perusahaan internal maupun pihak-pihak eksternal. Dan hal penting yang ketiga yaitu tanggung jawab. Perlu untuk menyerahkan tanggung jawab secara jelas dan rapi pada departemen dan anggotanya agar berfungsi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu perekrutan anggota, di mana perlu adanya persiapan dalam perekrutan sebelum anggota tim baru. Maka dari itu perlu membayangkan seperti apa calon idealnya yang dibutuhkan. Nah, seperti itu sedikit ringkasan atau rangkuman dari buku-buku yang kami jadikan referensi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita di sini kelompok 6 akan berdiskusi ya. Oke, selainnya share screen-nya di stop aja. Ya. Teman-teman di sini kita diskusi santai saja nggak apa-apa. Nah, nanti yang ingin bertanya, dibingungkan, silakan disampaikan saja. Nanti kita menjawab dengan diskusi bareng-bareng seperti itu. Silahkan. Saya izin masuk ya. Di sini saya ingin menanyakan sesuatu terkait dengan tadi terdapat dijelaskan ya pada materi terdapat beberapa ciri-ciri dari wirausahawan. Nah, lalu apa jadinya jika ada seseorang yang ingin berwirausaha atau ingin menjadi seorang wirausahawan itu namun hanya bermodalkan dengan rasa percaya diri. Jadi dia tidak memperdulikan resikonya tanpa memiliki bekal kepemimpinan, kemudian ia juga tidak berorientasi pada masa depan apa yang akan dia dapat dan apa yang akan terjadi ke depannya, dia tidak memikirkan itu. Hanya mengandalkan kepercayaan diri, serta dia juga tidak mau mendengarkan nasihat atau saran dari orang lain. Benar-benar murni dia ingin berdiri sendiri. Nah, kemungkinan apa yang akan terjadi? Terima kasih. Oke, terima kasih Anis Aja, sangat itu ya, bagus sekali pertanyaannya. Oke, ini kiranya mau dijawab, dibahas langsung atau dikumpulkan dulu pertanyaannya?
Kayaknya dikumpulin dulu aja deh, Nop. Baru nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, satu lagi ya untuk yang ingin bertanya, silahkan. Aku mau nanya dong. Tadi kan salah satu hal penting yang startup jaga itu kan ada menjaga tim, terus ada organisasi, ada tanggung jawab sama proses rekrutmen kan. Nah, jadi di saat proses rekrutmen itu mereka kan sudah memikirkan kan gimana anggotanya yang bakalan mereka rekrut gitu loh, kayak idealnya kayak gimana. Tapi kan terkadang seseorang tuh lepas dari tanggung jawabnya. Jadi dia apa yang dia omongin pas masa rekrutmen itu dia bilangnya mau bertanggung jawab, tapi ternyata pas kerja dia nggak bertanggung jawab. Itu menurut kalian itu gimana? Gitu aja sih menurut aku. Oke, terima kasih Nina. Bagus sekali ya pertanyaannya. Kayak membayangkan apa yang terjadi ke depannya. Ini calon-calon pengusaha nih. Amin. Oke, ini untuk pertanyaan Anissa Adah yang ingin menjawab. Silahkan boleh. Aku mau izin masuk, sebelumnya mau jawab pertanyaan Mbak Anis. Ya, Mbak Anis kan tadi bilang Mbak Anis. Ya, mohon maaf gimana? Ini terputus suaranya. Tadi kan Mbak Anis bilang kayak seorang wirausahawannya nggak mau apa ya, nggak memikirkan resiko ke depannya. Berarti dia juga nggak menerima pendapat-pendapat dari orang lain juga ya Mbak? Iya, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Kayak dia berpikir bahwa diri saya sendiri itu bisa tanpa orang lain gitu. Tapi dia juga tidak memikirkan nanti bagaimana ke depannya, hasilnya seperti apa, resikonya seperti apa. Dia belum berpikir seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi apabila itu masih berlanjut gitu? Di sini saya mau menyampaikan pendapat saya ya. Kalau untuk rasa percaya diri sebagai seorang wirausahawan itu kan emang bagus juga ya. Kita harus percaya diri. Jadi kayak dia punya pendirian sendiri itu emang bagus juga. Tapi kalau sebagai seorang wirausahawan, kalau misalkan dirinya nggak mau mendengarkan pendapat orang lain, jadinya kan minim pengetahuan ya kan. Jadi kalau seorang wirausahawan minim pengetahuannya, itu nantinya akan menjerumuskan dirinya dia itu ke tempat yang tidak berkompeten dalam manajerial sehingga menghalangi suksesnya usaha yang udah dia jalanin. Terus kalau misalkan itu juga dia pasti kan karena pendirian dia sendiri dia kurang pengalaman ya. Kalau pengalaman juga hal yang paling penting juga tuh di setiap proses usaha. Jadi terus kalau misalkan dia yang nggak mau memikirkan resiko ke depannya, itu nanti menurut saya dia bakalan kaget gitu sih Mbak. Kayak kalau misalkan tiba-tiba usahanya bangkrut, itu dia bakalan kaget sendiri. Kayak ya jadinya nanti kayak apa ya, dia tuh kaget gitu loh, perusahaannya tiba-tiba nggak maju gitu. Gitu aja sih Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Berarti secara nggak langsung itu kayak apa yang dia jalanin itu mungkin tidak akan berjalan ya, karena
kita kan namanya hidup bermasyarakat, otomatis kita juga makhluk sosial, kita harus membutuhkan orang lain, terutama di saran ataupun bantuan. Tapi karena dia menolak, kemungkinan akan mengancam usaha itu sendiri. Gitu ya, Mbak. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain. Izin masuk, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Mbak. Saya izin menambahkan sedikit dari jawaban Mbak Nina mengenai mengandalkan diri sendiri, kemudian minim pengetahuan, minim pengalaman, seperti itu. Nah, sebagai seorang yang memiliki niat itu kan sebenarnya udah memiliki niat untuk berwirausaha, namun dengan mengandalkan dirinya sendiri tanpa melihat ciri-ciri. Nah, itu harusnya tuh tidak seperti itu. Kemudian tuh kita tuh harus melihat, orang itu tuh harus melihat bagaimana sih ciri-ciri sebagai orang yang memulai wirausaha seperti itu. Kemudian jika dalam berwirausaha itu tuh tidak boleh asal-asalan sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita berwirausaha tapi asal-asalan, nah itu tuh banyak banget faktor yang akan terjadi ke depannya. Salah satunya yang pertama itu kita akan rugi karena tidak mempertimbangkan atau melihat sesuatu yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita akan kalah dengan wirausahawan yang lain yang memiliki pengalaman yang cukup, memiliki wawasan yang luas seperti itu. Karena persaingan itu di zaman sekarang itu semakin ketat, apalagi di masa pandemi yang kemarin seperti itu. Jadi ketika ingin memulai wirausaha atau berwirausaha itu harus memperhatikan prinsip atau ciri dari seorang wirausaha. Jadi seperti prinsip percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, itu tuh harus banget. Karena kalau asal-asalan ya nggak bisa jadi ke depannya. Kalau kita lihat dari jangka pendeknya itu kita mulai usaha, mungkin kita laku, kita banyak untung, tapi kemudian di kemudian harinya kita pasti akan rugi karena tidak memperlihatkan atau tidak melihat sesuatu apa sih yang akan terjadi kalau kita nggak mempertimbangkan ini semua seperti itu. Kemudian berani mengambil resiko. Sebenarnya kalau dari persoalan itu berani mengambil resiko karena udah memiliki niat untuk memulai wirausaha. Tapi harus dibarengi dengan ciri-ciri semua itu, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian berkomitmen tinggi untuk masa depannya, kemudian jujur, kreatif, dan inovatif, harus mandiri, dan berorientasi pada masa depan, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nina dan Rodatul Jannah ya. Betul sekali pendapat dari Nina dan Rodatul Jannah. Jadi semua ciri-ciri dari wirausaha itu harus dimiliki oleh wirausahaan. Kenapa? Karena setiap ciri-ciri itu saling melengkapi ya, harusnya saling melengkapi. Jika misal salah satu nggak terpenuhi, misal terlalu percaya diri atau betul ya, tadi terlalu percaya diri jadi bumerang juga ke diri sendiri. Nah, juga misal asal-asalan, akibatnya nanti akan rugi, terus tidak berani mengambil resiko, itu nanti juga kayak misal udah rugi, kita tuh tidak berani ngambil gimana ya? Bentar. Iya, kalau tidak berani mengambil resiko, nanti tidak siap dari misal apa namanya? Misal akibat misal rugi, nanti kalau nggak berani kan tidak jadi wirausahawan yang baik gitu ya. Nah, begitu. Apa ada tambahan lain untuk pertanyaan Anis? Oke, udah cukup ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Mbak Nina, silahkan yang ingin menjawab, menambahkan, berpendapat. Saya izin masuk. Oke, silakan Mbak Radia. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya izin masuk ya. Di sini saya izin coba menjawab pertanyaan dari Mbak Nina. Tadi pertanyaan tuh, bagaimana sih ke depannya bagi seseorang yang tidak tepat akan janjinya seperti saat dia berbicara
rekrutmen itu dia berbicara seperti ini, sedangkan saat bekerja berbeda dengan apa yang dinyatakan. Nah, menurut saya seseorang yang seperti itu sudah dinyatakan tidak termasuk kriteria dalam seorang usahawan, di mana seharusnya seorang wirausahawan itu memiliki beberapa etika seperti yang dijelaskan tadi, bahwa dia harus yang pertama itu jujur dan di mana berkomitmen untuk tepat janji. Nah, saat rekrutmen itu bahwa dia berjanji, nah di mana harusnya saat menjalankan tugas itu dia menjalankan janji-janji yang apa yang telah diucapkan. Nah, bagaimana sih ke depannya seseorang yang tidak menepatkan janji? Menurut saya bagi dirinya sendiri itu pasti akan rugi untuk dirinya sendiri. Terus untuk kedepannya lagi, jika janji-janjinya ini tidak ditepati, maka oleh atasannya ataupun orang lain seperti pelanggan atau yang lainnya itu tidak akan percaya lagi dengan dia, sehingga lambat laun atasan ataupun pelanggannya ini akan berkurang sedikit demi sedikit, sehingga otomatis wirausahanya ini akan bangkrut atau tidak berjalan dengan sesuai dengan keinginannya. Terus di mana etika seorang wirausahawan itu disiplin. Nah, disiplinnya itu di mana dia disiplin dalam menjalankan tugasnya, seperti disiplin akan apa saja yang telah dia ucapkan sebelumnya. Mungkin itu saja. Bagaimana Mbak Nina? Wah, bagus banget ya Mbak Ridya. Berarti kalau misalkan orang yang nggak tanggung jawab kayak gitu nantinya jadi apa ya, menyusahkan diri sendiri. Jadinya untuk kedepannya orang-orang lain jadi susah percaya lagi sama dia gitu loh. Wah, keren banget sih Mbak Ridya. Terima kasih ya atas masukannya. Baik, terima kasih kembali. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi atau gimana? Kalau tidak, ini saya ya yang mau ikut berpendapat gitu ya. Oke, dari pertanyaan Mbak Nina, misal ada yang pas rekrutmen itu memberikan janji-janji pada atasan mungkin ya, tapi pas saat pelaksanaan, saat kerja itu dia seperti lari dari tanggung jawabnya gitu. Nah, mungkin itu nanti dari atasannya itu kasih peringatan gitu ya. Oh, kamu dulu janji-janji gini tidak melaksanakan tanggung jawab. Nah, nanti itu mungkin bisa dikasih peringatan, misal diulang-ulang, nanti itu ada tindakan, mesti ada tindakan buat orang itu. Nah, betul sekali, misal betul sekali ya kata Radya tadi, misal orang itu tidak tanggung jawab, pasti akan orang lain akan kehilangan kepercayaan kepada dirinya. Jadi udahlah, orang itu nggak tanggung jawab, nggak usah dipercaya gitu ya. Nah, itu akan jadi bumerang juga untuk diri sendiri. Nah, nantinya berdampak juga ke perusahaan gitu. Itu ya Mbak Nina. Berarti kita kalau misalkan menemukan orang yang kayak gitu, kita kasih kesempatan terlebih dahulu ya Mbak. Ya, terima betul kasih sekali. Mbak Novia. Oke, teman-teman, ini untuk pertanyaan Mbak Nina ada tambahan lagi enggak? Cukup ya? Sepertinya tidak. Oke, apa ada yang mau bertanya lagi? Izin masuk dong, izin bertanya nih. Izin bertanya ya. Kan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seseorang yang wirausahawan yang sukses itu telah menjalani lika-likunya usaha sehingga dia menjadi seorang yang sukses. Nah, bagaimana sih cara kita atau cara yang bisa kita terapin? Misalnya kita sedang merintis usaha, namun ada beberapa hal kesulitan nih dalam diri kita. Bagaimana sih caranya menumbuhkan tetap percaya diri kita bahwa kita yakin kita seorang wirausahawan yang dimana mampu untuk berjuang ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah,
Mungkin itu saja. Oke, silakan teman-teman yang ingin menjawab pendapat. Oke, kalau enggak ada aku dulu ya. Jadi pertanyaan Raja tuh kalau kita mau merintis usaha agar tetap apa namanya? Apa tadi? Biar kita tuh tetap percaya diri loh. Sedangkan kita sekarang ini sedang lagi jatuhnya atau lagi masa sulit. Tetap percaya diri sehingga ke depannya itu usaha kita bakal tetap maju. Oke. Jadi perlu itu ya, menerapkan ciri-ciri wirausahawan yaitu berani mengambil resiko. Nah, ini nanti kan kalau misal berani mengambil resiko, jadi kita bisa wirausahawan itu bisa membayangkan, oh nanti kalau misal gini, nanti akibatnya gini, gini, gini. Kalau udah mempersiapkan itu kan nanti kita sudah siap akan resiko yang terburuk, misal rugi gitu ya. Nah, nanti kalau misal udah rugi karena kita udah berani mengambil resiko, berarti kan kita sudah siap resikonya gimana, udah siap juga nanti apa namanya solusi kalau misal ada kemungkinan terburuk itu, dan selalu percaya diri juga, betul sekali. Nah terus kita juga perlu tadi cari inovasi-inovasi baru ya, misal kalau misal kita rugi kan mesti ada kesalahan dari produk yang dihasilkan atau dari apa namanya jasa yang kita tawarkan ya, mungkin ada kesalahan atau ketidakcocokan dengan pasar. Nah, itu perlu adanya kreativitas dan inovasi dari wirausahawan itu sendiri. Jadi, kembali lagi tadi, ciri-ciri wirausahawan itu harus dimiliki oleh wirausahawan. Tidak hanya beberapa aja, tapi semuanya harus dimiliki. Jadi, agar usahanya bisa berjalan baik, walaupun nanti pasti ada kerikil-kerikil, tapi sudah siap mengambil resiko itu. Seperti itu ya, Mbak Radya. Ya, terima kasih. Berarti itu seorang wirausahawan tuh untuk tetap berjuang itu bahwa dia telah percaya diri dan dia sudah melangkah untuk berusaha, membangun usahanya atau memiliki wirausahawan, sehingga dia tuh harus tahu bahwa kedepannya itu ada risiko yang akan dia alami, sehingga dari sebelum untuk membangun tuh dia harus menanamkan pada dirinya bahwa bakal ada risiko yang diambil, begitu. Ya, betul sekali. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Teman-teman, ada yang mau berpendapat lagi enggak ya? Mungkin udah cukup kali ya, udah 3 pertanyaan. Oke, kalau udah cukup, tidak ada pendapat lagi, kita cukupkan untuk diskusi kali ini ya, tentang rangkuman dari referensi buku Technopreneurship. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan di sini kita lebih membahas ke ciri-ciri wirausahawan ya. Jadi setiap wirausahawan itu harus memiliki semua ciri-ciri wirausahawan. Jika salah satu saja ditinggalkan, nanti ya berdampak ke usahanya tidak berjalan dengan baik dan mungkin akan menjadi bumerang untuk diri sendiri dan usahanya. Seperti itu ya. Kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.